Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawat. Alhamdulillahi ma fil ardh. Alhamdulillahi ma bainahuma. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyadah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Para sahabat jamaah, kolega dan teman-teman kita semua, mari kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi amin ya rabbal alamin. Kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, untuk meneruskan ngaji kita pada pagi hari ini masih di dalam kitab Minhajul Abidin, khususnya mengenai Aqibatul Ilmi wal Ma'rifat, tanjakan tentang ilmu dan ma'rifat. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa tahtasibut thawabal azim fi mawadhi'il uqubati fatakunu fi ghururi azimin wa ghaflatin fabihatin wa hadhihi wallahu musibatun fadhi'atun lil alamin min ghairi ilmin. Fatahsabut thawabal azim, seringkali manusia itu memperhitungkan ganjaran-ganjaran yang besar. Thawabil azim. Kadang-kala tidak terasa kita seperti itu. Amal kaya, amal kita, sedekah kita, membantu kita banyak, sehingga ganjaran-ganjaran kita banyak. Orang mengira seperti itu. Fi mawadi'il uqubah, sehingga dia itu terhindarkan dari siksaan nanti. Oh enggak, saya udah punya amal banyak. Ini naudzubillah ya, kita introspeksi. Fatakunu fi hururin adim wa khuflah fabihatin. Maka sesungguhnya ini adalah ketertipuan yang substansi. Orang tertipu dengan amalnya itu di sini. Kita ditipu dengan amal kita itu di sini. Merasa banyak padahal zong. Padahal kosong. Maka dengan demikian ini disebut dengan namanya fatakunu fi hurin adzim wa qaflat fabihatin. Ini adalah sebuah kelalaian, ghaflah, tertipu yang sangat kecil. Fahadhi wallahi musibatun fadhimatun. Sungguh ini musibah. Ini musibah yang besar buat kita, yang amar fadhinatun. Ini yang sangat ngeri. Banyak orang merasa amalnya baik padahal tidak. Ini kan tertipu dan ini mengerikan. Lil amilin, bagi orang yang pelaku-pelaku min ghairi ilmin, dari orang yang berilmu beribadah tanpa ilmu. Padahal kita sudah bahas ilmu itu dua. Ilmu yang syariat dan ilmu yang ma'rifat hakikat tarekat itu. Mayoritas manusia tidak mau, hanya maunya itu yang syariat saja, tapi yang ilmu tasawuf tidak mau. Maka dengan demikian kita bermohon, moga-moga kita dijauhkan, maka kita moga-moga terhindarkan ya, karena ini fahadi wallah, ini sampai menulis dengan kata wallah, itu Imam Ghazali, wallah musibah fadhinatin, ini adalah musibah yang mengerikan orang-orang seperti ini, karena dia tidak mau belajar ilmu itu.
Wa qala al-mu'allif tsumma ma'adzalik kullihi fa innal a'malad dhahirah ala iqaminal masail batinah. Kemudian dia menyertai pembahasan secara keseluruhan, maka sesungguhnya ada perbuatan yang lahir ya, dan ada perbuatan yang batin. Di dua-duanya Bapak dan kita semua nih, mumpung belum telat, syariat harus kuat kita jalanin, tetapi tarekat makrifat harus kita proses, kita jalan. Kalau enggak rugi. Disebut tadi musibatun fadhi'atun. Ini musibah yang mengerikan kalau kita tidak menjalankan seperti itu. Oke. Maka dengan demikian, kalau orang itu seperti itu, ya, karena amalan itu wa tuslihaha wa tufsidaha. Karena amalan itu bisa baik dan juga rusak. Rusaknya kayak apa? Tufsiduhannya kayak apa? Wa tuslihunya kayak apa? Nah, itu semua ada masalah, ada sesuatu yang menyertai dalam beramal. Kal ikhlas itu ya yang memperbaiki, wariya wal ujub itu yang merusak. Wa dzikril minnati ghairi dan menyebut-nyebut pemberian kepada orang lain. Oh, saya yang bangun loh ya itu nggak boleh. Bismillah aja kalau sudah bantu, Bismillah kita lepas saja, kita tidak tahu. Nah, kan dengan demikian kesimpulan dari Imam Ghazali di dalam beramal, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, faman lam ya'rif hadhil masail batinah, maka dengan demikian siapa yang tidak mengerti ya terhadap ilmu-ilmu yang dia lakukan secara batin, ya, itu hadhil masail batinah, maka dengan demikian tidak tahu apa. Tapi kalau kita batin saja, tidak dengan proses syariat, itu batilah. Itu kita akan batil. Tidak ada manfaatnya juga. Jadi kuncinya situ, maka kita harus tahu tindakan-tindakan batin. Hadil masail batinah. Ini yang pertama, ilmu batin. Itu harus kita miliki. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, agar ilmu kita itu diterima, wa wujuhu ta'thiroha fil ibadatid dhahirah. Maka bentuk pengaruhnya dalam ibadah lahiriahnya juga. Artinya syariat. Itu hakikat, tadi ini syariat. Itu dua-duanya. Nah, yang ketiga adalah wa kaifal ihtirasi minha. Dan yang ketiga adalah cara menjaga dari tadi. Batin kita, amal-amal syariat kita, kita jaga. Kalau tidak, itu ilmu kita akan tadi tidak berguna. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah wahifdil amal ya anha. Maka dengan demikian yang ketiga keempat adalah cara memelihara amal perbuatan darinya. Jadi kemarin kita sudah bahas ya di summary kitab ini berapa kali pertemuan, mulai dari aqobatul ilmi ma'rifah, aqobatul taubat sampai aqobatul syukur walham. Itu kan sudah baik malas, sudah baik didorong, sudah dorong rusak, sudah dorong menghadapi hambatan lagi sampai kita bersyukur dan berhamdan dan syukur. Nah, dengan demikian keempat itu juga penting tadi. Ya. Wahifdil amal. Bagaimana amal kita itu sampai? Amal kita itu umpamanya ayam yang lagi mengeram itu menetas. Nah, seringkali dan banyak juga ayamnya ngeram. Berapa hari dia kalau ayam itu 21 hari ya katakan ya ngeram itu. Tapi busuk, nggak ada hasilnya. Banyak. Tapi orang sibuk kan, coba lihat ayam yang telurnya
apa itu ya, kopior ya, kopior atau apa itu namanya? Ya ngeram, tiap hari sholat, tiap hari puasa, tiap ini ngeram, tapi nggak ada hasilnya. Nah, jangan sampai kita itu menjadi orang yang ahli ibadah, tapi seperti ayam yang ngeram tapi tidak menetas. Ini disebut dengan hifdzul amal, menjaga amal kita itu sampai. Ya, dan seperti itu. Faqallama yaslamulaha amal dhammi adzan, maka sedikit sekali orang yang terselamatkan dari amal-amal ini. Sedikit. Memang itu yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu aqobah, terjal. Ibadah itu terjal. Mana yang diterima kita tidak tahu, tapi menjalankannya juga berat. Ini karena itu balasannya surga juga luar biasa baiknya. Masa surga yang begitu indah, kemudian amal kita hanya begini-begini saja. Kira-kira kan itu, ini balance. Maka dengan demikian, menurut Imam Ghazali, wa qolal mu'allif hadal kitab, fatawaffutuhu ta'atud dhahiri wal batin, wala yabqa biyadihi illa syaqa'u wal qadar. Kemudian Imam Ghazali mengatakan maka berbagai ketaatan kita lahir dan batin, ya, dan tidak tersisa di tangannya kecuali kecelakaan dan kesedihan kalau tidak pakai ilmu batin. Kalau hanya syariat saja itu layak buko biyadih, dia tidak akan tersisa di tangan kita. Telurnya yang dirami 15 tapi kopior semua. Tapi tidak ada yang netas. Karena tidak ada ilmu-ilmu yang tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Tidak bisa membersihkan jiwa dan membeningkan mata hati kita. Dan dengan demikian illas syaqqa, kecuali kita itu celaka, wal qadarun, dan kecuali sedih. Umur sudah 60, 70, amalnya begitu kan sedih. Bahasa Jawane muspro. Sak mono sak mene kok oleh gur semene ya. Sudah dari dulu kala sudah amal begini, hasilnya kok begini. Ini namanya syaqqa wal qadar. Orang seperti ini akan mengalami namanya syaqqa, celaka, dan orang yang sedih wal qadar. Nah, karena itu Bapak sekalian berat ya. Jadi menjadi amal yang baik, menjadi amalan yang sampai pada Allah. Wa hadza wa khusranil mubin, dan orang seperti ini merupakan khusranil mubin, orang yang rugi serugi-ruginya, senyata-nyatanya. Nah, dengan demikian disebutkan oleh Imam Ghazali, walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabta ilmi, inna nauman ala ilmin khairun min sholati alil ala jahil. Sesungguhnya tidurnya seseorang yang berdasarkan ilmu, menuntut ilmu, ibadah capek pakai ilmu, tidur, nah, itu lebih baik daripada sholatnya orang bodoh. Sholatnya orang yang tidak punya ilmu itu kalah pahalanya daripada orang tidur saja orang yang punya ilmu. Ini Rasulullah yang mengatakan. Ya. Karena apa? Fa'innal amila bi ghairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslihu. Karena sesungguhnya pelaku ibadah yang tanpa ilmu itu rusak, lebih banyak yang rusak dibandingkan sesuatu yang bisa diperbaiki. Telurnya 15, kira-kira yang 13-nya itu kopior, enggak netas. Yang netas hanya 2. Karena tidak diperbaiki dengan ilmu-ilmu batin tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa barik alaihi, juga bersabda, fil ilmi innahu yulhamuhu syuhada wa ramuhul asqiya. Sesungguhnya ilmu itu ya orang-orang beruntung terilhaminya olehnya. Ya,
Dunia dapat karena ilmu, akhirat dapat karena ilmu, karena itu diilhami karena ilmu. Oleh karena itu, ya maka orang-orang celaka tercegah olehnya kalau tidak punya. Ya, kalau punya ilmu kita tercegah. Tapi kalau tidak punya ilmu, ya maka kita akan larut di dalam sebuah kerugian, kecelakaan, dan juga tadi kesedihan yang nyata tadi. Nah, dengan demikian para salikin rahimakallah, wal makna wal ilmu indallahi subhanahu an-nahtasi wa taihi alla yata'allama ilma. Pengertian dari dua hadis tadi adalah Allah Subhanahu wa taala salah satu dari dua yang mencelakakan ilmu adalah pelaku ibadah tidak mempelajari ilmu. Ini ya, dari ilmu yang harus kita jalankan. Tsumma yasqa wa yat'abu fil ibadah ala khabtin fama yakunu lahu min dzalik illal anak. Maka dengan demikian kalau orang yang berilmu, orang yang beramal tanpa berilmu, ibadah tanpa ilmu, dia tidak dapat sesuatu ilal anak kecuali lelah. Lelah nggak ada hasilnya. Ini kan ada puasa itu kan gitu kan. Puasa tidak dapat diterima kecuali haus dan lapar saja. Tapi ibadah puasanya tidak diterima. Ini juga amalnya tidak sampai kecuali ia mendapatkan fama yakunu lahu min dzalika illal anak. Apa yang kita lakukan itu yang kita dapatkan hanya kelelahan saja. Semoga Allah melindungi kita ya dari amalan-amalan kita sejak akil balik lah sampai tua ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan para salikin rahimakumullah. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa li hadza azumat inayatul ulama'i wa zuhdil amilin. Menjaga dua ilmu tadi, ilmu syariat dan ilmu ma'rifat, ilmu hakikat tarekat ini, artinya ilmu tarekat dan ilmu syariat, dua nafas ini, walihadza azamtu, ini yang diekstrakan, yang dikuatkan oleh siapa? Inayatul ulama, yang diekstrakan, diupayakan oleh para alim ulama, az-zuhud bagi orang yang zuhud, dan amilin orang yang memang beramal ditujukan pada Allah, orang yang mempersiapkan diri pada Allah. Nah, ini disebutkan tadi, biasa saya sebutkan ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilal wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, carilah olehmu wasilah, wajahidu, dan kamu harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan wasilah, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, ilmu tarikat, sungguh-sungguh mencari guru, la'allakum tuflihun, agar kamu itu betul-betul beruntung. Umur sudah 40, 50, 60, masa begini? Nanti kita rugi tadi. Nah, gitu. Nah, ini dicari oleh orang namanya ulama, zuhud, dan orang pencari ridho Allah. Itu ya. Maka dengan demikian, ya, moga-moga Allah anhum bil ilmi khosoh min baini syairis nas. Moga-moga kita itu satu di antara manusia, ya, disebutkan di sini Imam Ghazali mendoakan kita semua, moga-moga kita itu satu di antara yang diridhoi, yang bisa mengamalkan dua hal itu, ya, karena sesungguhnya poros urusan beribadah, sendi ibadah dan sendi pengabdian kepada Tuhan, pengatur alam area itu illahi rabbil alamin alal ilmi. Ibadah kita, sendi ibadah kita itu hanya porosnya satu, ilmu. Ya, ilmu sudah dikatakan dua tadi.
ilmu syariat dan ilmu tarikat. Wa hadza wa hakadza yakunu nadhara ulil absari wa ahli tayyidi wa taufik. Dengan demikian pula seseorang yang keadaan pemikiran pemilik mata hati ya ayyakunu nadhar, kita kalau sudah mendapatkan dua ilmu itu akan dapat nadhar, penglihatan mata hati kita ya, ulil absar, dan orang-orang yang berhak menerimanya ya pakai mati ulil absar ya, wa ahlul ta'yidi wa taufik, dan ini orang yang berhak mendapatkan apa? Pelurusan dan taufik, pertolongan dari Allah. Telurnya 15, netes 15 semuanya. Ini yang kita minta. Jangan telurnya 15, kita sibuk ibadah kelihatannya, tapi nggak sampai, yang netes hanya 1-2. Nah, padahal telurnya 15. Padahal usianya 50. Padahal usianya 60, 70. Tapi yang netas hanya berapa? Jangan sampai ya. Jadi moga-moga kita mendapatkan, tadi disebutkan, taufik ya dari Allah, pertolongan. Tayyidi wa taufik min Allah. Kita diluruskan dan diberi pertolongan oleh Allah. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab fa idza tabayyana laka bihadil jumlati anna ta'ata la tahsulul abdin. Maka jika dengan demikian menjadi jelas bagi kita bihadil jumlati anna ta'at adalah taat itu la tahsulul abdi, tidak bisa berhasil semuanya. La tahsil, tidak berhasil lil abdi bagi orang ahli ibadah, dan tidak la taslima lahu illa bil ilmi, dan tidak bisa selamat amal-amalnya itu kecuali bil ilmi. Ilmu tarikat wa ilmu syariat, ilmu syariat wal ilmu tarikat. Fayalzamu idza taqdimuhu fi sa'nil ibadah, maka dengan demikian ya, agar kita selamat tadi, maka dengan demikian kita harus mendahulukan ilmu dalam urusan ibadah. Ya, falyazimu idza taqdimu fi sa'nil ibadah. Pada ilmunya, perangkatnya disiapkan dulu. Nah, selanjutnya Pak Sankin, kami lanjutkan. Sekarang udah tahu kita rambu-rambunya tadi disebutkan bahwa ilmu-ilmu kita itu, amal kita harus berilmu dua tadi. Nah, sekarang mengapa dua itu sudah kita jawab. Contohnya apa? Disebutkan oleh Imam Ghazali wa ammal khotwatu tsaniyah. Jadi adapun dua perkara tadi allati tujibu taqdimul ilmi, yang mengharuskan mendahulukan ilmu, ya, maka itu adalah bahya annal ilmu nafi yusmiru khasyatullah ta'ala wa mahabbatah. Dari dua ilmu itu ya, yang hanya bisa melahirkan apa? Khasyatullah ta'ala, yang bisa memberikan kita khasyah, takut pada Allah. Wa mahabbah, dan ilmu, dua ilmu itu menjadikan kita lebih mencintai Allah. Kalau enggak, ya biasa-biasa aja. Enggak sholat biasa, enggak puasa biasa, dan lain sebagainya. Karena dia tidak takut kepada Allah. Ini disebutkan oleh di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan hamba-hambaku yang sesungguhnya taat kepada Allah, di antara hamba-hambaku itu adalah ulama. Ulama berarti memadukan antara dua, ilmu syariat dan ilmu hakikat tarekat itu. Nah, selanjutnya, kalau tidak tadi khosyatillahi ta'ala wa mahabbah, kalau orang itu tidak takut pada Allah dan tidak mencintai Allah,
Maka ini wadzalika anna alam ya'rifu haqqa ma'rifah. Maka dengan demikian menunjukkan orang itu tidak bisa makrifat kepada Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengetahui dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, insya Allah dia akan mengenal Allah. Mengenal Allah, sarnya dua tadi, ilmu syariat dan ilmu tarekat ma'rifat. Nah, kalau enggak, malam ya'rif, orang itu tidak akan tahu. Tidak akan sampai pada ilmu itu. Lam yahbatu haqqa mahabbatih, maka dengan demikian niscaya dia tidak tahu cara mencintai Allah dan dengan secinta-cintanya. Walam yu'adzim haqqa ta'zimihi. Orang seperti ini tidak akan pernah mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Ya, sekedar aja. Sekedar hadir, sekedar sholat, sekedar. Jadi tidak pernah mahabbah. Padahal ilmu mahabbah, ilmunya Rabitul Adawiyah, itu ilmu tinggi yang tidak ada satupun dirinya kecuali menuju Allah. Sampai berdoanya kan Rabitul Adawiyah begini kan, ya Allah, kalau saya mencintaimu karena takut neraka, datangkan neraka itu. Ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu karena surgamu, jauhkanlah surgamu itu. Itu ilmu mahabbah. Yang tiada lain, intinya harus mahabbah pada Allah. Allah sudah pada posisinya yang akan menempatkan kudrohnya seseorang atas amal-amalnya. Jadi seringkali kita itu kan ibadatul awam, ibadahnya orang awam. Atau ibadahnya orang kerja mendapat mohon imbalan kan gitu. Nah, kalau mahabbah tidak seperti itu. Nah, itu Bapak sekalian. Walam yu'adzim haqqa ta'dzimih wa hurmatihi, dan dia tidak bisa mengagungkan Allah dengan sepenghormatan yang dalam. Fabil ilmi ya'rifu wa yu'adzimu wa yahabuhu. Maka dengan ilmu seseorang hamba dapat mengenalnya, mengagungkannya, ya, dan menyeganinya sesegan-segannya, artinya menghormatinya. Fasyarul ilmi yu'tadu ta'at kulluha wa yahjazu anil maksiyah kulliha wa taufiqillah. Maka dengan ilmu orang juga akan dihalang-halanginya dari maksiat, direm, ya, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kalimat lagi. Walaysa wara'a hadhi maqsidun 'abdi fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian selain dua hal itu, maka tidak ada tujuan bagi seorang hamba dalam beribadah subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya. Fa'alika bil ilmi, maka dengan demikian kita harus punya ilmu itu. Carilah ilmu itu. Maka dengan demikian apa yang harus dijalankan? Awwali kulli sya'in wallah waliyun taufik bifadlihi wa rahmatih. Maka awal yang harus dilakukan oleh seorang salik, seorang hamba adalah aqibatul ilmi. Dengan aqibatul ilmi itulah dia akan mendapatkan pertolongan dan keutamaan bifadlih, keutamaan ketemuan, fadilah wa rahmatih, dan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Karena orang masuk surga itu adalah karena ridho wa rahmatullah, ridhonya dan rahmat Allah. Wala ana, termasuk saya, kata Rasulullah, masuk surga karena ridho dan rahmatnya Allah. Fala'allaka antakula qad wara al-khabaru an sahibis syar'i salawatullahi wa salamuhu alaihi annahu qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Semoga engkau, ini doanya Imam Ghazali pada kita yang belajar ini, mendapatkan taufik, dan menuntut ini disebutkan
faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, ditutup dua pertanyaan. Famal ilmu alladzi talabu fardul lazimun. Lalu ilmu apa yang menuntutnya adalah kewajiban yang terniscayakan? Ilmu apa? Kemudian yang kedua, wamal haddul alladzi la budda lil 'abdi min tahsilihi, dan apakah batasan yang harus dilakukan hamba dalam menghasilkan ilmu tadi dalam ibadah? Ini pertanyaan. Nah, dijawab oleh Imam Ghazali terakhir, fa'lam annal ulumu allati talabu fardun fil jumlatin salatah. Ketahuilah wahai jamaah semua, wahai anak-anakku, kira-kira gitu, annal uluma, sesungguhnya ilmu yang harus Anda cari, allati talabuha, yang hendak Anda cari, fardun itu sifatnya fardhu ain, fil jumlatin salatah, jumlahnya ada 3. Fardhu ain ya, ini fardhu ain itu jumlahnya 3. Yang pertama adalah ilmu tauhid, ilmu yang mendasarkan keesaan Allah, zat sifat af'al Allah itu harus dijalani. Af'al, zat sifat itu bagian dari muraqabah yang ada di dalam Thariqah Naqsyabandiyah. Karena itu ada amalannya. Itu yang pertama yang harus dijalankan oleh kita semua. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua selain ilmu tauhid, ilmu sir. Ilmu ma'rifat, ilmu hati, ilmu tarekat, wajib. Kita mandek saja di syariat. Ya. Nggak mau bicara ilmu tauhid, ilmu syir, padahal itu wajib. Ya. Jadi, ilmu teologi, ilmu batin, tasawuf, syir itu maksudnya tasawuf. Akhni biha ma yata'alluq bil qalbi masa'id. Yang saya maksud menurut Imam Ghazali, ilmu syir adalah ilmu yang berkaitan dengan hati dan tindakan hati yang di dalam proses tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi, dan itu adalah ilmu tarekat tasawuf. Dan wa ilmu syariah dan ilmu syariah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jelaslah ya, kita diwajibkan 2. Ya, 3, kalau di sini ditambah 3, ilmu tauhid, ilmu tarekat, tasawuf, dan ilmu syariat. Ini wajib hukumnya. Agar kita itu, amal-amal kita diterima oleh Allah. Kalau tidak, ya tadi, ngeram 15 butir telur, yang netes hanya 2. Yang 13 muspro. Kalau sudah seperti itu, kita akan menjadi orang yang rugi, orang yang sedih, orang yang celaka. Demikian, terima kasih atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan ngaji kita di pagi hari ini. Moga-moga mendapatkan ridha ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita betul-betul dibukakan pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, alaikum minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.